Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan tugas membuat learning journal anti korupsi. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Neneng Ardianti Sundari, peserta latihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 29 kelompok 4 NDH 38 dari SDN 2 Namun, Kecamatan Jaro. Ada 3 materi dalam anti korupsi. Yang pertama, sadar anti korupsi. Yang kedua, semakin jauh dari korupsi. Yang ketiga, bangun sistem integritas. Sadar anti korupsi terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Yang kedua, pengertian korupsi. Yang ketiga, tindak pidana korupsi. Yang keempat, niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Yang kelima, Indonesia bebas dari korupsi. Dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi. Terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, pemerasan. Yang keempat, perbuatan curang. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. PNS yang selalu ingat akan selalu mempunyai niat yang baik dan hal tersebut menjadi energi kuat untuk selalu semangat. Saat telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Indonesia bebas dari korupsi. Adapun pencegahan korupsi ada 2, yaitu dari perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Untuk perbaikan sistem ada peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan penerapan prinsip good governance. Yang kedua, perbaikan manusia, meliputi memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Materi selanjutnya, semakin jauh dari korupsi. Yang pertama, tunas integritas. Yang kedua, identifikasi nilai dasar anti korupsi. Yang ketiga, penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Dan yang keempat, penanaman nilai dan integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Adapun peran tunas integritas, yang pertama menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Identifikasi nilai dasar anti korupsi. Adapun nilai dasar anti korupsi yaitu 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Bertanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, 9. Adil.
Penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Setiap organisasi biasanya sudah menentukan nilai dasar organisasinya. Tentunya nilai anti korupsi masuk di dalamnya, terutama nilai anti korupsi yang telah diidentifikasi. Lebih jauh lagi, jika nilai organisasi selaras pula dengan nilai anti korupsi, upaya penyelarasan nilai tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa semua para pegawai yang mengusung integritas atau anti korupsi mendapatkan payung yang tepat dalam organisasinya. Penanaman nilai dan integritas. Adanya 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu yang pertama kesediaan, kedua identifikasi, dan yang ketiga internalisasi. Proteksi integritas agar pengaruh lingkungan negatif tidak dapat masuk ke dalam diri kita dapat dilakukan dengan yang pertama melakukan simbolisasi yang dilengkapi dengan imajinasi, sugesti, dan asosiasi bahwa pengaruh tersebut hanya ada di luar diri kita dan tidak pernah masuk ke dalam diri. Yang kedua, melakukan disasosiasi, yaitu keluar dari lingkaran pengaruh negatif tersebut. Yang ketiga, melakukan multi-protection of integrity. Multi-protection of integrity dapat dilakukan oleh manusia yang telah menghidupkan nuraninya. Manusia-manusia yang selalu terjaga dari pengaruh negatif dari luar, serta manusia-manusia yang mampu mengendalikan dirinya dari berbagai dorongan penyimpangan. Materi selanjutnya, bangun sistem integritas. Yang pertama, reforming culture. Yang kedua, seeding of integrity. Yang ketiga, sistem integritas organisasi. Reforming culture. Perubahan konteks berpikir dapat juga dilakukan dengan cara sikap, perilaku, dan kompetensi negatif digabungkan dengan konteks negatif. Maka akan menghasilkan sikap, perilaku, atau kompetensi positif. Kemudian hasilnya dikunci menjadi satu kesatuan yang kuat tertanam pada dalam bawah sadar. Dampak dari pendekatan perubahan tersebut yaitu ketika muncul situasi negatif, maka secara otomatis diikuti dengan konteks negatif, sehingga sikap dan perilaku yang muncul adalah positif. Seeding of integrity. Dengan mempelajari mekanisme berpikir, bersikap, dan bertindak manusia, maka akan didapatkan pola sebagai berikut. Yang pertama, stimulus WOW effect. Korupsi lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan kekuatan kontrol internal atau nurani, akan memunculkan kecenderungan korupsi. Yang kedua, kekuatan kontrol internal atau nurani dan stimulus korupsi yang biasa, tanpa wow effect atau lemah. Yang ketiga, kekuatan kontrol internal atau nurani lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan stimulus wow effect korupsi dan akan memunculkan kecenderungan integritas. Sistem integritas organisasi. Sistem integritas merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas, sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani dan lingkungan. Sistem integritas yang kuat sebagai pengendali dan penyelaras akan berjalan secara efektif ketika diikuti kesediaan seluruh elemen organisasi. Sekian Learning Journal anti korupsi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.